Cerita dimulai di suatu pagi yang tenang. Sunwo sedang membangunkan suaminya Lee Tae-oh yang tertidur lelap. Saat membereskan jas suaminya, sepotong lipstik cherry jatuh dari saku Tae-oh. Tae-oh beralasan bahwa ia membelinya karena udara di dalam pesawat sangat kering. Sunwo sempat heran. Mana mungkin pria seperti Tae-oh memakai lipstik rasa cherry? 하나 샀어. 그래도 체리향은 너무했다. Namun, ia berusaha menepis pikiran buruk itu. Pagi itu berlanjut seperti biasa. Sunwo membuatkan sarapan untuk suaminya dan anak laki-laki mereka, Junyong. Di mata orang luar, mereka adalah potret keluarga yang sempurna tanpa celah. 보석 잘 됐는데 왜? 우리 마누라 강의 걸리면 안 되지. Sunwo kemudian berangkat ke rumah sakit Gong Jinchul, tempat ia bekerja sebagai dokter yang sangat disegani. Pagi itu, ia langsung disambut kabar buruk. Rekan kerjanya Dr. Ma ditangkap polisi karena mencekik seorang pria di bar dalam keadaan mabuk. 사고? 어떻게 된 일인지. Menghadapi polisi yang ingin menuntut pihak rumah sakit, Sunwo tidak tinggal diam. Dengan cerdas, ia membela Dr. Ma, menjelaskan bahwa tindakan itu adalah prosedur medis darurat, yaitu manuver tekanan krikoid untuk membuka jalan nafas saat intubasi. Untuk meyakinkan semua orang, Sunwo bahkan mempraktikannya langsung dengan mencekik Dr. Asef. Ketegangan mencair, dan semua orang takjub dengan kehebatannya. 현재 의식 불명인데 마 선생님이 CPR 했는데도 삽관 때문에 목을 조르는 걸로 보였을 수도. 저희도 적극 대응할 겁니다. Kembali ke ruang praktik, Sunwo melayani pasien muda yang bersikeras meminta obat tidur tanpa mau dirujuk ke psikiater. Lalu, ia juga kedatangan seorang pasien menopause kaya raya bernama Ha Yo-jung yang mengundangnya ke sebuah pameran seni. 선생님이 꼭 오셔야 돼. 이런 자존감을 찾는 걸로 선생님이 꼭 오셔야 돼. Namun, fokus Sunwo buyar seketika saat ia memeriksa mantel pemberian suaminya. Di sana menempel sehelai rambut panjang berwarna merah, warna yang jelas-jelas bukan miliknya. Insting seorang istri mulai berbicara. Sunwo menyimpan rambut itu ke dalam kotak dengan hati yang mulai diselimuti kecurigaan. Kecurigaan itu menuntun Sunwo saat menjemput Junyong di sekolah. Di sana ia berpapasan dengan Miyun, wanita berambut merah yang ternyata baru bekerja sebagai manajer direktur di perusahaan Tae-oh selama setahun terakhir. Sebagai single mother, Miyun sangat berterima kasih karena Tae-oh selalu mengizinkannya pulang jam 5 sore agar bisa menjemput anaknya. Mendengar hal itu, dada Sunwo menjadi sesak. Jika kantor suaminya bubar jam 5 sore, lalu mengapa Tae-oh selalu pulang jam 8 malam? Saat diinterogasi di rumah, Tae-oh beralasan bahwa sisa waktunya habis untuk meyakinkan para investor. 오다가 미연 씨 만났어. 얼마나 빡빡. Junyong yang mendengarkan perdebatan orang tuanya hanya bisa pasrah dan masuk ke kamar. Mencari pelampiasan, Sunwo mengantarkan makanan ke tetangganya, Go Yerim. 언니, 갈비찜이. 역시 언니. Sambil mengobrol tentang tren rambut merah yang diviralkan oleh Miss Korea Om Yo-jung, Sunwo memancing pertanyaan soal suaminya. Ia menangkap ekspresi Yerim yang mendadak kaku, seolah ada rahasia yang ditutupi. 요즘 그 머리색이 유행인가 봐. 여묘정 알지? 요즘 우리 태호 씨랑 아니. Tak lama, suami Yerim, Son Jae-hyuk, pulang dan memuji masakan serta kecantikan Sunwo, sambil diam-diam membandingkannya dengan istrinya sendiri. Malam harinya, Sunwo nekat memeriksa HP Tae-oh saat suaminya tertidur. Namun, galeri HP itu hanya berisi foto-foto kebahagiaan keluarga mereka. Tepat saat ia ingin meletakkannya, sebuah pesan masuk ke HP-nya, yang berbunyi, "Kami harap kau berkunjung lagi di malam yang indah." Keesokan harinya, Sunwo benar-benar kehilangan fokus di tempat kerja. Ia terburu-buru izin pulang awal kepada Dr. Kong demi membuntuti suaminya. Di tengah jalan, ia bahkan mengabaikan wanita yang sedang dipukuli pacarnya karena merasa urusannya jauh lebih darurat. 빨리 지금 걸어야 된다고. Namun, pengintaian pertama ini mematahkan prasangkanya. Tae-oh ternyata pergi ke rumah sakit hanya untuk mengantarkan bunga kepada ibunya yang sedang sakit. Sunwo pun merasa bersalah karena dikuasai kecemasan yang berlebihan.
어머니, 이거 많이 좋아하시네, 너 왔다고. 아이, 그래서 내가 뭐 2시간 동안 뭐 딴짓을 했을까? Di malam berikutnya, Sunwoo menghadiri pameran lukisan Hyojung. Di sana, Tae-oh langsung memperingatkannya untuk tidak membuat masalah, karena ada pimpinan Yo Byung-gu, orang terkaya di kota Busan, yang proyek besarnya sedang ia incar. Disinilah fakta miris terungkap. Selama ini, Tae-oh tidak pernah menafkahi keluarganya. Sunwoo lah yang menjadi tulang punggung finansial bagi keluarganya. Bahkan saat Tae-oh diabaikan oleh pimpinan Yo, Sunwoo sengaja datang mendekat. Berkat reputasi besar Sunwoo sebagai dokter, pimpinan Yo akhirnya mau bersikap ramah kepada Tae-oh. 동문회장님한테 실수하면 안 돼. 갈 때 당신한테 지원받은 거면 들어 못 준 것도. 안녕하십니까, 회장님. 들어왔다고 연락이 와. 축하드립니다. 어머, 잠깐만. 어머, 선생님. 제 남편이에요. 아이, 어머. Di pameran itu, Hyojung mengajak Sunwoo melihat karyanya dan menyatakan ingin bersahabat. Sunwoo pun mengundang Hyojung dan pimpinan Yo ke pesta ulang tahun Tae-oh esok hari. 이대로 쭉 이어나가는 거. 두 분 시간 괜찮으시면 드리거든요. Saat mencari udara segar di luar, Sunwoo kembali bertemu dengan Yunso, wanita yang tempo hari dipukuli pacarnya yang kini bekerja sebagai pelayan di pameran tersebut. Yunso menyindir Sunwoo dengan mengatakan bahwa orang kaya tidak mungkin punya masalah hidup yang rumit. Terpojok oleh sindiran itu, Sunwoo akhirnya mengaku bahwa ia curiga suaminya berselingkuh dan ia sangat takut memikirkan masa depan anaknya. Sadar bahwa mereka berada di posisi yang sama-sama terluka, Sunwoo akhirnya meminta bantuan Yunso untuk menjadi mata-matanya dengan imbalan uang dan resep obat tidur. Yunso pun menyetujuinya. Rencana pun dimulai. Yunso membuntuti Tae-oh sepulang kerja hingga ke sebuah apartemen. Setelah menunggu beberapa jam, Yunso melihat Tae-oh keluar bersama seorang wanita berambut merah. Yunso langsung mengirimkan pesan kepada Sunwoo. Mendengar kabar itu, tangis Sunwoo pun pecah. Di hari suaminya akan merayakan ulang tahun, ada wanita lain yang merusak kebahagiaan mereka. 사진이라도 찍어봐요. 동영상이라도. Saat menjemput Junyoung dengan emosi yang tidak stabil, Sunwoo menyetir dengan kecepatan tinggi hingga membuat anaknya ketakutan. Sebelum menuju lokasi pesta, Sunwoo menemui Yunso untuk memberikan upahnya. Di sana, Yunso memberikan sebuah petunjuk krusial. Ia menyuruh Sunwoo untuk membuka bagasi mobil suaminya, di mana di sana dia menyembunyikan sesuatu di bawah bagasinya. 차 트렁크 한번 봐봐요. 뭘 숨기는 것 같던데. Sesampainya di pesta ulang tahun yang meriah, Sunwoo melihat Hyojung dan pimpinan Yo sudah hadir. Ia juga melihat mobil dengan plat nomor yang sama dengan yang dilaporkan Yunso. Tae-oh kemudian menghampiri Sunwoo. Dengan tenang, Sunwoo meminta kunci mobil suaminya dengan alasan ingin mengambil kamera di bagasi. 왜 이렇게 늦었어? 당신 차 키 좀 줄래? Begitu Tae-oh memberikannya, Sunwoo langsung menuju mobil dan menggeledah bagian bagasi. Di bawah karpet bagasi, ia menemukan sebuah handphone rahasia yang disembunyikan. Dengan tangan gemetar, ia membuka ponsel tersebut. Detik itu juga seluruh dunia Sunwoo runtuh. Di dalam HP itu terpampang foto-foto mesra Tae-oh dengan Da-kyung, yang tidak lain adalah anak kandung dari Ha Yeon-jung dan pimpinan Yo. Namun, yang membuat hati Sunwoo paling hancur hingga mati rasa adalah kenyataan pahit, di mana foto-foto selanjutnya, semua tetangga, rekan kerja, bahkan sahabat terdekat yang selama ini ia percaya ternyata ikut pergi berlibur bersama Tae-oh dan selingkuhannya. Mereka semua tahu, mereka semua berkomplot di belakangnya, membiarkan Sunwoo hidup dalam kebohongan seperti orang bodoh. Rasa sakit yang teramat sangat itu perlahan berubah menjadi kemarahan yang membakar. Sambil menangis tanpa suara di depan bagasi yang terbuka, tangan Sunwoo meraih sebuah gunting tajam. Dengan tatapan mata yang dipenuhi dendam dan rasa dikhianati, ia berjalan perlahan kembali ke arah pesta, mendekati Tae-oh yang sedang tersenyum lebar tanpa dosa.